Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji dan rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat anugerah serta berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman Islam. Pada hari ini kembali kita bisa melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat yang kita lakukan pada hari ini dengan dilandasi rasa keimanan dan ketakwaan kita semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dapat menjadikan ladang amal yang berharga sebagai bakal kerak ketika kita berhadap Allah di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya serta sekalian umatnya, yang tentu saja mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam mukadimah yang tadi dibacakan, khatib mengawalinya dengan ayat yang sering digunakan sebagai pembuka, yang saya kutip dari surat As-Saff ayat 9, yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang artinya, dialah yang telah mengutus Rasulullah, dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, yaitu agama Islam, untuk memenangkannya atas semua agama yang ada, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Dari ayat yang dibaca tadi, dari surat As-Saff ayat 9, khatib mencoba menggarisbawahi dua hal terkait dengan diutusnya Rasulullah ke muka bumi ini. Yang pertama adalah Rasulullah diutus untuk menyeru umat manusia agar mengikuti agama yang benar, yaitu agama Islam, dengan mempodomani petunjuk yang telah digariskan di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai khatamul anbiya atau penutup nabi, para nabi, dan dengan berbekal Al-Quran adalah untuk menyempurnakan ajaran Allah yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Oleh karena kitab-kitab Allah terdahulu telah rusak, dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia, maka Allah turunkan Al-Quran sebagai mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memenangkan, untuk menyempurnakan ajaran-ajaran Islam, sehingga kemurnian dan kelestariannya telah Allah jamin hingga akhir zaman, sebagaimana Allah ungkapkan di dalam surat Al-Hijr ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dan salah satu cara yang Allah lakukan untuk memelihara kemudian Al-Quran ini, yaitu dengan memunculkan para penghafal Al-Quran secara berkesinambungan, dimulai sejak generasi para sahabat, kemudian berlanjut kepada generasi di era tabi'in, kemudian berlanjut kepada generasi tabi'in dan seterusnya, hingga saat ini para penghafal Al-Quran tumbuh dengan sangat subur di berbagai belahan bumi. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang mengingkari Al-Quran, Allah telah memberikan tantangan di dalam surat Al-Baqarah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apabila kamu di dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hambaku, buatlah satu surat yang serupa dengannya, dan ajaklah para penolongmu selain Allah apabila kamu mengaku diri sebagai orang yang benar. Kemudian ayat berikutnya, fa illam taf'alu walan taf'alu, dan jika kamu tidak mampu membuat, dan pasti kamu tidak akan mampu untuk membuatnya. Jadi Al-Quran yang agung ini tidak mungkin ada yang dapat menandinginya. Sebagaimana hal ini pernah dibuktikan oleh seorang yang bernama Musailamah, yang mengaku-ngaku sebagai nabi, yang mencoba membuat surat palsu untuk menyaingi Al-Quran. Dikisahkan di dalam satu riwayat, ketika itu terjadi dialog antara Amr bin As dengan Musailamah. Musailamah bertanya kepada Amr bin As, apa yang telah diturunkan kepada temanmu, yaitu Nabi Muhammad, apa yang telah diturunkan kepada temanmu pada waktu ini? Tanya Musailamah. Kemudian Amr bin As menjawab, telah diturunkan kepadanya surat Al-Asr. Kemudian Amr bin As membacakan surat Al-Asr kepada Musailamah. Mendengar hal ini, Musailamah berpikir sejenak, kemudian mengatakan, aku juga telah mendapatkan surat yang sejenis. Kemudian Musailamah pun berkata, ya Wabir, innama anta uzunani wasadrun wasairuka hafrun wa naqrun. Wahai kelinci, sesungguhnya kamu mempunyai dua telinga dan satu dada, dan semua jenismu suka menggali dan melubani. Kemudian setelah membacakan itu, Musailamah bertanya kepada Amr bin As, bagaimana menurutmu wahai Amr? Kemudian kata Amr, wallahi, demi Allah, sesungguhnya kamu sendiri mengetahui bahwa kamu sesungguhnya telah berdusta. Tentu saja ayat palsu ini menjadi bahan tertawaan karena isinya dangkal dan tidak memiliki makna, alias kata orang Sunda, garing pisan. Oleh sebab itu tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah merupakan mukjizat yang tidak mungkin ditiru, apalagi dirubah-rubah, karena keistimewaan dan keindahan gaya bahasa serta kedalaman maknanya yang sulit dijangkau oleh kemampuan manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, poin kedua dari surat As-Saff ayat 9 ini, bahwa diturunkannya agama Islam kepada Rasulullah, yaitu liyuzhiru 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun, yaitu untuk mengungguli semua agama yang ada walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Sebagai bukti dari ayat ini, kita dapat melihat bahwa Rasulullah sebagai penutup Nabi untuk menyempurnakan ajaran Allah. Hal ini dilihat bahwa pengikut Nabi Rasulullah SAW, pengikutnya paling banyak di zamannya dibandingkan dengan para nabi-nabi sebelumnya. Sebagai pembanding, kita ingat bagaimana Nabi Nuh
yang berdakwah selama kurang lebih 950 tahun. Ternyata pengikutnya hanya 80 orang yang terdiri dari 40 laki-laki dan 40 perempuan. Begitu pula Nabi Isa, pengikut setianya yang disebut kaum Hawariyun hanya 12 orang, yang mana dari sejumlah itu sebagian daripada mereka ada yang murtad berkali-kali. Kemudian walaupun Nabi Yunus sebagaimana ditulis di dalam surat As-Saff ayat 147, pengikutnya dapat mencapai kurang lebih 100.000 lebih. Akan hanya Nabi Muhammad SAW, dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa jumlah sahabat Nabi tercatat kurang lebih 114.000. Bahkan ada riwayat lain mengatakan jumlah sahabat berjumlah 124.000 orang. Belum lagi para pengikutnya di luar sahabat yang tidak terhitung jumlahnya. Hadirin rahimakumullah, apabila melihat fenomena yang terjadi di masa ini, berdasarkan data statistik tahun 2025, bahwa populasi pemeluk agama Islam di dunia diperkirakan saat ini mencapai 1,04 miliar atau kurang lebih 25% dari populasi penduduk dunia. Sebagai orang yang beriman pasti meyakini akan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff ini, bahwa Islam akan mengalahkan semua agama yang ada. Akan tetapi yang tidak kita dapat perkirakan, yang kita tidak dapat prediksi oleh manusia, bahwa bagaimana skenario Allah memenangkan Islam. Kita tentu saja ingat kisah Nabi Musa dan Firaun, di mana ketika itu Firaun bermimpi bahwa negeri Mesir yang di bawah kekuasaannya terbakar habis dan rakyatnya banyak yang mati. Kemudian dia menanyakan kepada ahli tahwil di kerajaan, di mana ahli tahwil tersebut mengatakan bahwa pada tahun ini akan lahir seorang bayi laki-laki, di mana dia ketika kelak dewasa, dialah yang akan menghancurkan kekuasaan Firaun. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 49 dijelaskan bahwa Firaun memerintahkan tentaranya untuk membunuh semua bayi-bayi laki-laki yang baru lahir dan membiarkan bayi perempuan hidup. Akan tetapi apa yang terjadi? Di saat tentara Firaun memburu bayi-bayi laki-laki ke segenap penjuru Mesir untuk dibunuh, Allah mengirimkan bayi calon penghancur ke dalam kerajaannya. Dan Nabi Musa yang dilarutkan ke sungai Nil ternyata tidak jadi alias gagal dibunuh oleh Firaun. Oleh karena istri Firaun ternyata suka dan menyayangi bayi laki-laki yang hanyut di sungai ini. Sejahat-jahatnya Firaun dalam hal ini ternyata kalah oleh seorang wanita, istrinya sendiri. Kemudian bagaimana cara Allah memenangkan agama Islam? Di saat dunia barat gencar membuat propaganda negatif tentang Islam agar dijauhi oleh masyarakatnya, justru hal ini membuat masyarakat penasaran untuk mengetahui lebih jauh tentang agama Islam, sehingga acara open house yang diajarkan beberapa masjid di Amerika maupun di Eropa banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitarnya yang non-muslim. Kemudian kebenaran media sosial yang adalah notabene hasil kreasi para ilmuwan Amerika yang non-muslim, seperti Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp dan sebagainya dan sebangsanya, dimanfaatkan secara efektif oleh para dai untuk menyebarkan syiar Islam yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tercatat beberapa nama seperti Syekh Ahmad Didat almarhum dan muridnya yang bernama Dr. Zakir Naik, kemudian Dr. Sabil Ahmad di Amerika. Di Indonesia pun ada beberapa mantan pendeta yang menjadi mu'alaf.
Mereka tidak kenal lelah terus menyebarkan syiar Islam kepada kalangan non-muslim, sehingga tidak sedikit dari mereka yang tersentuh hatinya untuk menerima kebenaran ajaran Islam kemudian bersyahadat. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila fenomena saat ini menunjukkan bahwa Islamlah satu-satunya agama yang paling pesat perkembangannya di dunia. Sehingga berdasarkan tren demografi, pada tahun 2050 Islam diproyeksikan menjadi agama terbesar di dunia, sebagaimana janji Allah tadi di dalam surat As-Saff ayat 9, liyudhiru 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, dewasa ini masyarakat di luar Islam sudah banyak yang mulai tertarik untuk mempelajari Al-Quran. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengungkapkan kekagumannya terhadap isi Al-Quran, baik dari sisi bahasa, baik secara logika, maupun unsur-unsur ilmiah yang terdapat di dalamnya. Yang mereka yakini semua itu bersumber dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat mereka bergeliat untuk mempelajari Al-Quran, sangatlah disayangkan apabila masih ada di kalangan umat Islam sendiri yang masih tidak peduli dengan keberadaan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Ingatlah, di dalam surat ini Allah mengingatkan bahwa Rasulullah SAW, satu hal yang membuat beliau kecewa adalah ketika umatnya mulai tidak peduli, mulai mengabaikan Al-Quran, sehingga baginda Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi tahzu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 31, Allah menjawab kekecewaan baginda Rasul ini dengan mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Begitulah bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi petunjuk dan penolong. Oleh sebab itu, orang-orang yang tidak peduli kepada Al-Quran menurut ayat ini, Allah kategorikan sebagai musuh Nabi, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Jamaah jumpa dirahmati Allah, Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia. Akan tetapi saat ini kita yakin masih banyak orang-orang Islam yang masih tidak bisa membaca Al-Quran, tidak peduli, dan ada yang bacanya masih terbata-bata, dan ada pula yang fasih baca, akan tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini khatib mengajak kepada kita semua
untuk mari kita lebih meningkatkan kepedulian kita terhadap Al-Quran dengan meningkatkan kualitas bacaan serta pemahamannya, agar Al-Quran tidak hanya sekedar bacaan, akan tetapi isinya benar-benar difahami untuk jadi pedomani di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala niat baik kita, terutama di dalam niat untuk mempelajari Al-Quran, dibukakan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alimus sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hadina bi hidayatil Qur'an wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa zaid akhlaqana bi jahil Qur'an wa hasin a'malana bi dzikril Qur'an. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi wa yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.